Selamat malam dan selamat bergabung dengan pemahaman Alkitab Jumat Keri Pusat. Mari sebelum kita memulai pemahaman Alkitab pada hari ini, kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh merindukan firman-Mu. Biarlah Tuhan boleh memimpin acara kami pada malam hari ini. Tuhan menuntun kami ketika kami mau merenungkan, kami mau mempelajari firman-Mu. Tuhan menyingkapkan maknanya kepada kami. Sehingga ya Tuhan, kami hidup dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan segala bijaksana dari surga. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan menuntun setiap kami, membagikan berkat dan anugerah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka kitab suci, kitab Kejadian pasal 24. Saya mengajak saudara membaca, saudara bisa juga melihat tampilan yang akan muncul di layar. Kita membaca kitab Kejadian pasal 24 ayat yang pertama. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara sekalian, pasal 24 adalah pasal yang paling panjang di dalam kitab Kejadian. Dan di dalam pasal 24 ini membahas mengenai bagaimana Abraham mencarikan jodoh bagi Ishak. Jadi apa yang membuat permasalahan Ishak yang harus dicarikan jodoh ini menjadi sesuatu yang sentral di dalam kitab Kejadian. Sesuatu yang diberikan ruang yang begitu panjang oleh Musa, ketika Musa dengan detailnya menceritakan proses Abraham mencarikan pasangan bagi anaknya. Ada apa? Konteks di belakangnya. Kita akan pelajari hal ini. Nah, saudara sekalian, ini bukan sekedar kisah romantis, cinta antara Ishak dan Ribka. Tetapi pasal ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan menggenapkan janjinya kepada Abraham. Tuhan itu berjanji bahwa melalui Abraham dunia ini akan diberkati. Abraham akan menjadi bapak dari sebuah bangsa yang besar. Saudara sekalian, dan Tuhan juga berkata bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu akan digenapi melalui Ishak. Jadi Abraham akan menjadi bapak sebuah bangsa yang besar, dan bangsa yang besar itu akan muncul dari keturunannya, yaitu Ishak dan bukan yang lain. Bukan Ismail, bahkan bukan mungkin saja Abraham pernah berpikir bahwa siapa tahu itu Lot, bukan Ismail, bukan yang lain, tetapi dari Ishak Tuhan akan menjadikan Abraham sebagai bapak sebuah bangsa yang besar. Nah, jadi saudara sekalian, itu berarti Abraham percaya bahwa nanti Ishak juga akan memperoleh pasangan dan kemudian pasangannya akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Maka dengan demikian, ketika Ishak nanti mendapatkan pasangan dan ketika nanti Ishak itu melahirkan anak-anak, ini adalah bagian dari penggenapan janji Tuhan, covenant Tuhan kepada Abraham. Engkau akan menjadi sebuah bangsa yang besar dan engkau akan menjadi bangsa yang besar melalui keturunanmu Ishak. Maka ketika Ishak nanti mempunyai pasangan, Ishak melahirkan anak, itu adalah bagian dari covenant. Maka kita melihat di dalam konteks pasal 24 ini, ketika Abraham mencarikan pasangan bagi Ishak, ini bukan sekedar kisah cinta atau kisah romantis. Ini adalah bagian kisah penggenapan janji Tuhan kepada umatnya. Saudara, tadi kita sudah membaca bahwa Abraham itu sudah tua dan dia dicatat sangat diberkati oleh Tuhan. Saat itu Sarah sudah mati sehingga sangat wajar Abraham mulai memikirkan jodoh bagi anaknya. Saat itu kira-kira Ishak itu berumur 40 tahun. Lalu kemudian Abraham kira-kira umurnya adalah 140 tahun. Dari mana angka-angka tersebut? Mari kita lihat slide berikutnya. Kejadian 25 ayat 20, saya bacakan buat saudara. Kejadian 25 ayat 20. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Jadi di sini dalam Kejadian pasal 25 dijelaskan bahwa Ishak menikah kira-kira 40 tahun. Jadi dia berjumpa dengan Ribka lalu menikah, jadi kira-kira 40 tahun.
Nah, berapa usia Abraham? Kita lihat Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi kalau misalnya Ishak menikah pada umur 40 tahun, artinya usia Abraham adalah 40 plus 100, yaitu 140 tahun. Wajar Abraham sudah mulai memikirkan pasangan bagi anaknya. Dia sudah tua, istrinya sudah mati di pasal 23, sehingga sekarang waktunya memikirkan bagaimana Ishak berumah tangga dan kemudian mencari seorang istri yang akan menjadi pengganti, ibu bagi sebuah bangsa. Nah, saudara sekalian, pemilihan pasangan hidup bukan sekedar masalah sosial di dalam kitab suci atau sekedar masalah keseharian bagi Abraham. Janji yang diikat Tuhan kepada Abraham, covenant Tuhan kepada Abraham adalah covenant bagi Abraham dan keturunannya. Jadi janji Tuhan itu bukan hanya bagi Abraham, tapi bagi Abraham dan keturunannya. Maka Abraham punya tanggung jawab bukan saja setia kepada perjanjian itu, tetapi dia harus bertanggung jawab meneruskan panggilan itu, meneruskan perjanjian itu kepada keturunannya, yaitu Ishak. Dan bukan hanya kepada Ishak, Tuhan menuntut untuk diteruskan kepada generasi selanjutnya. Sehingga saudara-saudara sekalian, di dalam pasal 24 ini, pasal yang sangat panjang, mau menunjukkan bahwa pemilihan pasangan hidup itu sangat penting. Pemilihan jodoh itu sangat penting. Kenapa saudara? Mari kita memikirkan dari sudut pandang first reader, atau ada yang menggunakan istilah original reader. Saudara, kitab Kejadian ini kan dituliskan oleh Musa, pertama kali pembaca pertamanya itu adalah orang-orang Israel di padang gurun. Mereka yang keluar dari tanah perbudakan di Mesir, lalu kemudian mereka mau menuju ke tanah Kanaan. Nah, mereka ini adalah first reader, atau ada yang menggunakan istilah original reader. Sementara kita adalah pembaca kontemporer, atau contemporary reader. Nah, saudara sekalian, untuk kita contemporary reader itu bisa memahami maknanya, kita perlu memahami bagaimana konteksnya ketika firman Tuhan ini diberikan kepada first reader-nya, yaitu orang Israel di padang gurun. Saudara, di padang gurun itu, salah satu hal yang seringkali menjauhkan orang Israel dari kemenangan yang Tuhan berikan adalah waktu mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Jadi ketika mereka jatuh pada penyembahan berhala, mereka akhirnya dikalahkan oleh musuh. Saudara mengingat bahwa ketika Bileam, saya pernah mengadakan beberapa kali PA mengenai Bileam. Bileam itu mengkutuki orang Israel, diserang begitu rupa. Israel tidak jatuh, saudara. Bayangkan zaman sekarang, saudara, ada pasukan cyber. Saudara misalnya mau dibusuk-busukan namanya oleh pasukan cyber, dibully habis-habisan di medsos. Oh, saudara, dihabisi, serangan udara tidak habis-habis. Tetapi heran, mau diserang seperti apapun saudara tidak jatuh. Nah, itu kira-kira yang terjadi, bahwa Bileam tidak diizinkan oleh Tuhan menang untuk mengkutuki orang Israel. Di-stop oleh Tuhan, dicegah. Jadi saudara-saudara sekalian, baik peperangan yang terjadi, Israel senantiasa menang. Tetapi apa yang menyebabkan mereka kalah? Ketika mereka jatuh kepada penyembahan berhala. Dan kenapa mereka jatuh pada penyembahan berhala? Diseret ketika mereka salah memilih pasangan hidup. Ketika mereka salah menikah, ketika mereka salah memilih pasangan hidup, akhirnya mereka diseret, jatuh kepada penyembahan berhala, dan akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, masalah pasangan hidup adalah masalah yang serius. Ada yang bertumbuh dalam kekudusan setelah menikah, ada yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan melalui pernikahan, tetapi pernikahan juga bisa menjadi pintu di mana orang itu dijauhkan dari Tuhan. Pintu di mana akhirnya orang itu pelan-pelan hatinya diarahkan, digeser dari cinta kepada Yahweh menjadi cinta kepada berhala. Kita bisa ambil contoh misalnya Salomo sebagai sebuah peringatan. Salomo pada mulanya dikatakan hatinya itu mencintai Tuhan. Hatinya itu sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Tetapi setelah pernikahan demi pernikahan yang dijalankannya, Alkitab mencatat, hatinya sekarang mencintai perempuan-perempuan itu, mencintai istri-istrinya. Dan kemudian dia mulai mencintai sesembahan dari istrinya. Sehingga dengan demikian saudara, akhirnya Salomo dijauhkan dari Tuhan karena masalah pernikahan. Orang Israel di dalam kitab Bilangan itu menyembah Baal Peor.
Mengapa mereka menyembah Baal Peor? Mereka menyembah Baal Peor karena berelasi dengan perempuan-perempuan yang ditawarkan oleh orang-orang Moab kepada mereka. Pada waktu itu setelah Bileam gagal mengkutuki mereka, maka Bileam memberikan saran kepada Raja Moab pada saat itu, kamu bawa perempuan-perempuan menggoda orang Israel. Nanti mereka akan berdosa dan mereka akan dihukum oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, akhirnya mereka berhasil jatuh ke jerat perempuan-perempuan yang menggoda mereka, lalu akhirnya mereka diseret oleh orang-orang yang mereka cintai itu kepada penyembahan berhala. Itu sebabnya di dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 4 ada larangan untuk menikah dengan orang Kanaan. Kenapa saudara? Karena di dalam kitab suci mereka bisa menyeret orang Israel kepada penyembahan berhala. Mari kita lihat Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan buat saudara. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri, kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Ayat 3, janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Jadi tidak boleh menikah dengan orang-orang penduduk Kanaan, 7 suku itu ya. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka. Ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Mengapa? Ayat 4. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku. Sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Nah, jadi saudara, kita melihat ada isu penting yang dihadapi oleh orang-orang Israel yang keluar dari Mesir dan menuju kepada Kanaan, yaitu seringkali iman mereka dirusak, hidup mereka itu dibelokkan, dan pintu masuknya ketika mereka akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan hidup perjanjian dengan Tuhan adalah karena pernikahan. Nah, di tengah-tengah itu maka Tuhan memberikan firman-Nya kepada Musa, dan Musa menuliskan, memperlihatkan kepada orang Israel bahwa Abraham adalah contoh bagaimana mereka seharusnya memilih pasangan hidup. Maka saudara bisa melihat bahwa dengan demikian detailnya Musa menuliskan pasal 24. Mengapa peristiwa orang cari jodoh saja dituliskan dengan demikian detail? Saudara, pasangan hidup menggenapkan kesetiaan kepada panggilan dan bukan menjauhkan orang dari ketaatan pada covenant. Harusnya pasangan hidup menggenapkan kesetiaan kita kepada panggilan. Jangan sampai pasangan hidup menjauhkan kita dari ketaatan kepada covenant. Maka Abraham menjadi contoh bagi orang-orang Israel di padang gurun, bagi kita yang hidup zaman sekarang. Ini urusan serius, ini bukan sesuatu urusan yang sekedar, ini masalah sosial belaka. Tidak, ini harus dipikirkan dengan serius, karena pada waktu itu orang-orang Israel di padang gurun akhirnya ditinggalkan oleh Tuhan, mereka akhirnya juga meninggalkan Tuhan, akhirnya mereka jatuh ke dalam berbagai macam jerat penyembahan berhala, karena mereka salah memilih pasangan hidup. Saudara, Abraham ketika memilih pasangan bagi anaknya, dia menetapkan kriteria, dia menetapkan standar berdasarkan firman Tuhan. Nah, ini yang kita akan pelajari dalam pemahaman Alkitab hari ini. Jadi Abraham ketika menetapkan kriteria, dia tidak membuat kriteria pasangan hidup bagi anaknya itu berdasarkan maunya sendiri. Oh, saya punya kriteria sendiri. Atau berdasarkan kriteria masyarakat setempat. Oh, menurut masyarakat setempat gadis yang bagus itu seperti ini, laki-laki yang bagus seperti ini. Oh, yang kira-kira seperti ini yang calon menantu ideal. Kalau begitu saya pilih yang seperti ini. Dan saya akan kasih tahu Ishak supaya pilih yang seperti ini. Bukan, saudara. Kriterianya bukan berdasarkan pandangan masyarakat setempat, bukan berdasarkan kriteria maunya Abraham, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Nah, karena standar yang ditetapkan, standar memilihnya itu adalah firman Tuhan, maka Abraham dan Ishak mengalami kesulitan.
mengalami kesulitan. Dan kesulitan ini bukan kesulitan yang kecil, saudara. Kesulitan yang dia harus bayar dengan usaha yang tidak sedikit. Namun demikian Abraham itu setia, saudara, kepada prinsip-prinsip firman Tuhan yang dia mau pegang dan mau terapkan dalam pencarian jodoh. Maka Abraham menjadi teladan bagi seluruh keturunannya. Orang-orang Israel keturunan Abraham di padang gurun yang keluar dari Mesir mau menuju kepada Kanaan harus belajar dari Abraham. Engkau ada di tengah-tengah jalan, kau sedang pilih, pikirkan mencari jodoh bagaimana, baca kitab Kejadian pasal 24 dan kau akan menemukan bagaimana Abraham tidak bermain-main ketika bicara mengenai pasangan hidup. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan menjadi pedoman dalam memilih pasangan hidup. Mari kita sekarang lihat ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dalam Kejadian pasal 24. Saya akan bacakan bagi saudara. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Jadi ayat 2, Abraham memanggil hambanya, memanggil bujangnya, yang kemungkinan namanya adalah Eliezer dari Damsyik. Nah, Abraham kemudian menyuruh Eliezer untuk mengambil jodoh bagi Ishak, tetapi tidak boleh mengambil jodoh, yaitu perempuan dari tanah Kanaan. Tidak boleh. Dia disuruh pulang ke negeri asal Abraham dan mencari di tengah-tengah sanak saudaranya. Nah, saudara, mari kita lihat Kejadian 15 ayat 2 dan 3. Di sini tadi ada dari ayat ini diambil kesimpulan kemungkinan hamba ini adalah Eliezer dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 2 dan 3. Saya bacakan. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, jadi di sini kalau misalnya Abram tidak melahirkan anak, maka pewarisnya adalah Eliezer orang Damsyik. Berarti ini adalah hamba yang menjadi kepercayaan Abraham. Maka ketika di pasal 24 Abram memanggil hambanya yang paling dia percaya, maka kemungkinan ini adalah Eliezer. Tapi bagaimanapun juga namanya tidak tertulis. Jadi saya akan menyebut namanya dengan hamba atau bujang Abraham, dan saya tidak akan menyebut dengan istilah Eliezer, ya, hamba Abraham. Nah, jadi hamba Abraham ini melakukan sebuah ritual yang yang maknanya itu banyak komentator mengatakan mengingatkan akan covenant. Jadi dia meletakkan tangannya ke pangkal paha Abraham, lalu kemudian disuruh mengambil sumpah, mengambil janji. Jadi tidak diketahui secara pasti apa makna dari upacara tersebut, tetapi banyak komentator mengkaitkan itu mengingatkan akan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti di dalam Kejadian pasal 47, Yakub dan Yusuf itu juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi sang hamba ini diambil sumpahnya demi nama Tuhan. Jadi demi nama Tuhan diambil sumpahnya, lalu kemudian dia disuruh untuk mencari pasangan bagi Ishak. Jadi proses pencarian ini, hamba ini diminta untuk melakukannya atas nama Tuhan di dalam proses dan kesadaran bahwa ini adalah utusan Abraham dan ini demi nama Tuhan. Ini adalah urusan rohani, ini bukan cuma saya utus kamu cari jodoh, bukan, ini adalah hal rohani. Maka berjanjilah kamu demi Tuhan, ini urusan rohani. Sehingga kamu harus taat, kamu menjalankannya karena ini urusan Tuhan. Kamu harus setia kepada firman-Nya. Kamu harus turut kepada apa yang Tuhan kehendaki. Ini bukan cuma sekedar, saya mau punya istri, mau punya keturunan. Bukan itu, ini urusan Tuhan. Nah, saudara sekalian, maka pencarian jodoh ini dilakukan dengan mengingat covenant, dibimbing standar firman.
Nah, saudara-saudara sekalian, mengapa dikatakan Abraham tidak mau mengambil pasangan bagi Ishak dari Kanaan? Mengapa tidak mau? Ada beberapa jawaban. Yang pertama, saudara, kenapa Abraham tidak mau mengambil pasangan bagi Ishak dari Kanaan? Yang pertama, karena di dalam Kejadian 15, Tuhan mengatakan ia akan menghukum orang Kanaan saat kejahatan mereka sudah memuncak. Jadi Abraham berpegang kepada firman Tuhan. Coba kita lihat Kejadian pasal 15 ayat ke-16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Jadi saudara, kalau membaca kitab Kejadian pasal 15, ayat 15, 16 dan selanjutnya, diceritakan bahwa keturunan Abraham itu akan dibuang ke tanah Mesir, ke tanah asing ya. Kita tahu nantinya itu tanah Mesir. Lalu setelah keturunan yang keempat, setelah empat masa, maka kemudian mereka akan dipulangkan kembali. Nah, kenapa perlu tunggu waktu begitu lama? Dicatat dalam kitab Kejadian, di situ Tuhan akan memberi kesempatan kepada orang-orang penduduk setempat. Nah, orang Amori itu kan penduduk setempat ya. Tadi kita membaca ada beberapa suku yang menjadi penduduk Kanaan, salah satunya adalah orang Amori. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia menunggu sampai kejahatan orang Amori itu makin lengkap. Setelah genap, Tuhan akan memulangkan orang Israel dan sekaligus menjatuhkan hukuman bagi orang-orang Kanaan. Jadi orang Amori itu adalah salah satu suku keturunan dari Kanaan. Kanaan itu keturunan Ham. Ya kan? Dan orang-orang Amori ini beberapa bulan yang lalu kita mempelajari mengenai Sarah. Di situ kita ketemu dengan salah satu suku yang juga menjadi penghuni Kanaan, namanya suku Het, orang-orang Het itu ya. Jadi ada orang Het, orang Amori ya. Nah, jadi Abraham kan keturunannya Sem. Orang Amori keturunannya Kanaan, yaitu keturunannya Ham. Dan Sem ini diberkati oleh Tuhan, Ham dikutuk oleh Tuhan karena kejahatannya. Saudara sekalian, Abraham sendiri tidak ada urusan personal dengan orang Amori. Abraham bersahabat dengan orang Amori. Kalau saudara membaca kitab Kejadian pasal 14, pada waktu Abram itu bertarung mau membebaskan Lot, di situ dicatat ada orang-orang Amori yang menjadi teman-teman Abraham. Jadi orang-orang Amori itu menjadi teman sekutu Abraham di dalam berperang membebaskan Lot. Jadi kalau kita melihat pasal 15, di situ Tuhan mengatakan bahwa orang Amori ini akan bertambah jahat dan kemudian memuncak, lalu Tuhan akan memberikan penghakiman pada mereka. Nah, jadi kita melihat ada kontras. Yang pertama, Tuhan mau menyatakan bahwa orang-orang Kanaan itu akan makin jahat, makin jahat, makin jahat dan mendapatkan penghakiman dari Tuhan. Setelah memuncak, Tuhan akan jatuhkan. Tetapi kontrasnya adalah Tuhan memanggil Abraham, lalu keturunannya ini akan makin diberkati Tuhan, makin diberkati Tuhan, makin diberkati Tuhan, hidup di dalam ketentuan Tuhan. Sehingga dengan demikian kita melihat kontrasnya, orang yang bertambah jahat dan dihukum, orang yang diambil di tengah-tengah dunia, lalu menjadi satu jalur di mana Tuhan akan menurunkan berkat-Nya. Maka Abraham tidak mau mencampurkan antara keturunannya dengan keturunan Kanaan. Karena Abraham sudah jelas melihat ini firman Tuhan, ini adalah perjanjian antara Tuhan dan Abraham. Maka ia tidak akan mengambil mereka sebagai pasangan bagi anaknya. Abraham tahu loh, ini bangsa suatu hari nanti akan makin bertambah jahat, lalu kemudian Tuhan akan menjatuhkan penghakiman bagi mereka. Yohanes Calvin mengatakan dalam komentarnya, maka dengan demikian Abraham mempunyai satu ketetapan, saya tidak akan mencampurkan. Bagaimana mungkin saya dipanggil menjadi kontras, sekarang saya menikahkan anak saya dengan orang Kanaan. Maka karena covenant atau perjanjian yang Tuhan sudah nyatakan kepada Abraham dan firman Tuhan sudah dikatakan, Abraham pegang itu. Maka kalau Tuhan tidak berkenan akan kejahatan orang Kanaan, sudah menjadi tugas dari Abraham untuk akhirnya tidak mencampurkan anaknya dengan orang-orang Kanaan. Saudara sekalian, itu menjadi beban bagi Abraham, menjadi beban bagi Ishak juga. Kenapa saudara? Karena mereka ini kan tinggal di tengah-tengah orang Kanaan.
lebih gampang kalau cari jodoh ya orang-orang Kanaan, tetapi tidak saudara, karena memang itu yang difirmankan oleh Tuhan. Abraham berpegang kepada covenant perjanjian dengan Tuhan sebagai dasar standar kriteria mencari pasangan bagi Ishak. Orang Kanaan akan dihukum, dari Abraham akan menjadi berkat. Oke, kalau begitu Tuhan, saya tidak campurkan. Di dalam nanti kita makin jelas dalam kitab Ulangan pasal 7, Tuhan mengatakan jangan nikahkan. Nah, jadi saudara kita melihat nanti makin hari makin jelas sehingga akhirnya kesimpulan yang diambil Abraham dari covenant Tuhan itu nanti akhirnya di dalam zamannya Musa itu menjadi makin jelas. Tadi kita sudah membaca Ulangan pasal 7. Lalu apa yang dilakukan Abraham ini akhirnya menjadi bayang-bayang nantinya dalam perjanjian baru, kita kan juga mempunyai firman Tuhan. Mencari pasangan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nanti makin hari kita lihat makin jelas. Misalnya jangan engkau menjadi pasangan yang tidak sepadan atau tidak seimbang dengan pasanganmu. Dan sebagainya. Sehingga dengan demikian mencari pasangan hidup memiliki prinsipnya dan kriterianya dari firman Tuhan. Meskipun prinsip itu membuat pencarian pasangan hidup menjadi tidak begitu mudah. Tidak begitu mudah. Yang kedua saudara, tadi alasan yang pertama mengapa Abraham tidak mengambil orang Kanaan sebagai calon istri bagi Ishak. Jadi kalau dulu saya masih ingat ya di sekolah minggu itu dapat jawaban simpel bahwa Abraham tidak mau menikahkan anaknya dengan orang Kanaan karena orang Kanaan tidak beriman, lalu dia mencari di tanah leluhurnya karena di situ orang beriman. Saudara, itu adalah aplikasi yang kontemporer dengan kita mengambil prinsipnya, lalu setelah prinsipnya diterapkan dalam perjanjian baru dapat jawaban itu. Tetapi tidak sesederhana itu. Kenapa saudara? Karena ketika nanti balik ke tanahnya, ke Padan Aram, di situ kan juga bukan orang beriman semua saudara. Dia suruh nyari di situ di daerah Padan Aram itu dari kerabatnya dia, dari rumpunnya dia. Ini bicara mengenai Kanaan dan bukan Kanaan. Ini bukan bicara mengenai orang itu sudah percaya Yahweh atau belum. Ini belum sampai ke sana ya saudara ya. Ini belum sampai menuju ke sana. Tetapi kita melihat Abraham memilih pasangan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Dia berdasarkan prinsip covenant-nya dengan Yahweh. Itu yang kita pegang. Nah nanti kita melihat makin jelas Tuhan maunya kita memilih seperti apa. Nah itu bisa ditarik kesimpulan seperti itu. Setelah perjanjian baru dan sebagainya, akhirnya zaman sekarang kesimpulannya adalah kita memilih pasangan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah tetapi prinsipnya sudah jelas dari kita mencari pasangan hidup yang seiman di dalam Tuhan. Misalnya kesimpulan itu sudah lewat di perjanjian baru ya. Jadi kita melihat prinsipnya dari Abraham, dia menetapkan prinsip pemilihan pasangan berdasarkan firman Tuhan. Sekarang yang kedua, tadi karena Tuhan akan menghukum Kanaan karena kejahatannya memuncak. Sekarang alasan yang kedua, karena Abraham dipanggil untuk menjadi seorang asing di Kanaan. Saudara, bahwa Abraham ini akan menjadi pengembara. Tenda dan altar itu adalah ciri khas pelayanan Abraham. Panggilan Abraham adalah panggilan menjadi orang asing di tanah Kanaan. Menjadi seorang pengelana yang tinggal di tenda. Nah, jadi melalui panggilan itu Tuhan mau menyatakan yang namanya separasi. Kekudusan itu adalah separasi. Tuhan membedakan cara hidup Abraham dengan cara hidup mereka yang hidup di bawah bayang-bayang menara Babel. Orang yang hidup di bawah bayang-bayang Babel, hidup untuk mencari nama bagi diri mereka sendiri. Orang yang hidup di dalam jalur Abraham adalah orang yang hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Nah jadi Abraham itu adalah pengembara, Abraham adalah pendatang, Abraham adalah seorang asing. Nah saudara bisa bayangkan, kalau anaknya Abraham menikah dengan orang Kanaan, kalau anaknya Abraham menikah dengan orang lokal, maka Ishak menjadi orang lokal. Dan keturunan Ishak juga langsung menjadi orang lokal. Sehingga keturunan Abraham tidak bisa lagi disebut orang asing, tidak bisa lagi disebut sebagai pendatang. Mereka bukan lagi musafir, melainkan penduduk lokal atau penduduk setempat. Dan kalau itu dilakukan, artinya Abraham tidak menjalankan panggilannya di dalam menjaga covenant dengan Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, kita melihat dalam covenant itu kan ada prinsip separasi. Tadi saya sudah jelaskan, pemisahan, dikuduskan.
menjadi kudus itu menjadi terpisah, menjadi milik kesayangan Tuhan. Dikhususkan untuk dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Sang Raja. Nah karena dikhususkan, dipisahkan, maka menjadi unik, menjadi berbeda dengan yang lain. Nah dengan demikian Abraham memelihara perbedaan ini. Tuhan mengatakan memanggil dia untuk menjadi pengembara, menjadi orang asing, menjadi orang yang seumur hidupnya tidak menetap. Dia mengembara di tanah perjanjian menjadi lambang, nanti makin jelas di kitab Ibrani. Abraham sebagai seorang pengembara yang seolah-olah tidak mendapatkan tempatnya di dalam dunia ini. Nah jadi di situ Abraham setia kepada panggilannya, setia kepada perintah yang Tuhan berikan. Itu sebabnya dia tidak menikahkan Ishak dengan penduduk lokal. Ya, kita sudah mendapat prinsip demikian. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita akan melihat ayat ke-5 dan ke-6. Ayat ke-5 dan ayat ke-6. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Nah sekarang hamba Abraham mulai berpikir. Dia secara realistis berpikir demikian saudara. Kalau saya ini pergi, saya tidak ajak tuan muda saya untuk cari pasangan hidup, lalu mengembara 500 mil sampai ke sana, ya, lalu kemudian cerita saya itu punya tuan, kira-kira apakah gadis itu mau ya? Tidak gampang saudara. Saat itu belum ada internet, orang itu tidak bisa mencari data mengenai Ishak itu seperti apa. Bahkan belum ada foto. Terus kalau gadisnya itu bilang, yang namanya Ishak itu yang seperti apa gitu. Saya ada chemistry apa tidak sama dia. Sulit saudara. Bagaimana mau tunjukkan fotonya gitu. Jadi belum tentu gadis itu mau ikut. Nah terus kemudian kalau misalnya dia berpikir, wah ini penculik jangan-jangan ini. Wah ini penipu ini. Maka akan ada banyak kesulitan. Perjalanan juga tidak mudah. Sang hamba ini harus menempuh kira-kira 400 sampai 500 mil. Lebih dari sebulan perjalanan. Sehingga sudah bisa bayangkan kalau sang gadis itu ikut, maka dia akan terpisah demikian jauh dari orang tuanya. Kalau diapa-apakan di tengah jalan, ternyata mereka semua perampok, penipu, ini bagaimana? Sehingga sangat sulit untuk gadis itu pergi, untuk gadis itu yakin, dan sangat sulit meyakinkan keluarga besar gadis itu. Kesulitannya gak gampang saudara. Jadi sang hamba ini sudah membayangkan, waduh kesulitan-kesulitan yang saya hadapi itu besar. Bagaimana meyakinkan gadis itu, bagaimana meyakinkan keluarganya, supaya gadis itu mau ikut, supaya dilepas oleh keluarganya. Nah jadi itu sebabnya dia usul, gimana ya kalau Ishak itu diajak. Paling tidak, kalau Ishak itu ikut, sang gadis itu kan ngeliat ini loh pasangannya seperti ini. Syukur-syukur jatuh hati, oh iya cocok ini. Syukur-syukur kemudian keluarganya melihat, wah ini kelihatannya anak muda ini cocok ini boleh jadi menantu. Dan kemudian percaya dan dilepas. Setidak-tidaknya itu akan membantu, akan meringankan tugas yang begitu berat ini. Kalau Ishak itu bisa ikut. Maka dia usul kepada Abraham, bagaimana ya, boleh tidak kalau saya mengajak untuk orang itu datang, kalau Ishak itu pulang gitu. Saudara-saudara sekalian, di situ dikatakan di ayat 5, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu keluar kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Jadi mungkin dia nggak suka ikut loh. Saya ajak aja ya supaya dia bisa kembali ke sana ya. Jadi supaya dia bisa lihat dan kemudian bisa lebih mudah untuk acara minta permohonan izin kepada orang tuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, maka dengan sangat tegas Abraham menolak hal tersebut. Tegas sekali Abraham menolak. Ayat ke-6, Abraham berkata kepadanya, awas. Ya saudara, jadi tegas sekali. Awas, jangan kau bawa anakku itu
kembali ke sana. Tidak boleh saudara. Awas, jangan bawa anak itu kembali ke sana. Nah, saudara sekalian, jadi itu adalah kriteria berikutnya yang Abraham set di dalam mencari pasangan hidup. Abraham dengan tegas menolak. Abraham beriman apa yang Tuhan janjikan kepadanya akan dilanjutkan dan dialami pula oleh keturunannya. Janji Tuhan itu bukan hanya untuk saya, untuk keturunan saya. Tuhan panggil kami menjadi bangsa yang besar, keluar dari tanah kami. Lah kok balik lagi? Oke, saya mati di sini, saya menjalankan panggilan. Kok sekarang anak saya baru keturunan saya yang pertama loh, belum generasi, ini baru generasi kedua, belum ketiga, keempat. Kok generasi kedua sudah balik ke sana, ini apa-apa, ini main-main ini dengan panggilan Tuhan. Jadi Abraham tuh mengambil sikap, dia memastikan bahwa Ishak itu tidak akan kembali ke sana. Ini panggilan buat Tuhan bagi dia dan bagi keturunannya. Ini firman Tuhan, ini perjanjian, ini covenant antara Tuhan dengan dirinya. Dan dia diberikan mandat oleh Tuhan untuk menjaga bagian dia setia kepada perjanjian dengan Tuhan itu. Maka Abraham beriman saudara, maka dia mengatakan jangan sampai sekali-sekali Ishak dibawa ke sana, tegas sekali. Tidak boleh, kenapa? Karena Abraham set dirinya di atas firman Tuhan. Kalau Ishak ikut, mungkin ada kemungkinan dia mulai tergoda. Saudara-saudara sekalian, nanti kita melihat Yakub itu ketika pergi untuk menjumpai Laban, dia tidak pulang-pulang. Sampai akhirnya nanti lahirnya Yusuf, baru dia ingat, dia kemudian cepat-cepat pulang. Saudara, mungkin saja loh Ishak pergi ke sana setahun, 2 tahun tidak pulang. Ya kalau cuma setahun, 2 tahun, ya kalau 11 tahun, ya kalau belasan tahun seperti Yakub. Lah kalau memang betul-betul sampai menjadi menetap di sana bagaimana? Abraham tentu saja khawatir. Saudara sekalian, maka di situ dengan tegas Abraham menutup kemungkinan anaknya menyimpang, Ishak bisa menyimpang. Memang prosesnya lebih gampang, tapi Ishak bisa menyimpang, tidak meneruskan visi yang Abraham terima dari Tuhan. Maka apa yang paling utama bagi Abraham? Iman, pekerjaan Tuhan, atau kehidupan dia dulu? Atau kemudahan bagi hidupnya dia, kemudahan bagi keturunannya? Bagi Abraham, pekerjaan Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan lebih utama ketimbang kehidupan dia, ketimbang rumah tangga, ketimbang hal-hal yang ada di dalam sekitar yang memudahkan hidup kita. Saudara, maka pernikahan, jodoh dan segala sesuatunya tidak boleh menjauhkan kita dari panggilan Tuhan. Justru malah mendorong, menggenapkan tugas kita untuk menjalankan kehendak Tuhan. Maka di sini kita melihat Abraham meletakkan masalah pernikahan dan perjodohan anaknya di tempat yang semestinya. Maka bagaimana ya kalau saya sampai ke sana nggak dapat jodoh, bagaimana? Gimana kalau sampai sana saya tidak dapat, saya bawa Ishak saja ya, kalau sampai sana tidak dapat gimana? Susah kalau kayak begini. Dan Abraham mengatakan, ya sudah, kalau memang begitu, lepas janjimu, lepas hambaku. Kamu tidak terikat janji bahwa harus dapat. Tetapi yang pasti adalah, jangan sampai anakku kamu bawa pulang ke sana. Jangan sampai dibawa ke sana. Enggak dapat, sudah. Lepas tanggung jawab. Tapi Ishak jangan sampai dibawa ke sana. Saudara melihat ya prioritasnya ya. Bagaimana kalau saya nggak bisa jamin. Bagaimana kalau akhirnya saya tidak dapat, kata Eliezer. Maka Abraham menetapkan, tidak apa-apa. Ya. Yang penting anakku setia kepada perjanjiannya dengan Tuhan. Wah, saudara-saudara sekalian, ini adalah satu iman yang Abraham perlihatkan kepada generasi selanjutnya dan kepada kita. Janji Tuhan itu bukan hanya bagi Abraham, maka dia meneruskan legacy itu kepada generasi kedua. Nanti Ishak mewariskannya kepada Yakub dan seterusnya. Ishak kalau kembali bisa ikut kepada kebiasaan lama, bisa kerasan di sana, bisa akhirnya menetap di sana dan tidak mau pulang. Maka Abraham teguh berpegang pada perjanjian dengan Tuhan. Meskipun mencari jodoh menjadi sesuatu yang sulit, baik bagi Abraham maupun bagi Ishak.
Mereka yang tinggal di kumpulan orang Kanaan, tapi untuk cari jodoh mesti pergi ratusan mil. Abrahamnya sudah tidak kuat, dia harus bergantung kepada hambanya karena dicatat dia sudah tua. Dan Ishak tidak boleh kembali ke sana karena ada alasan-alasan tertentu yang akhirnya Abraham menyuruh hanya hambanya saja yang pergi ke sana. Saudara-saudara sekalian, pergumulan mereka berat sekali. Itu adalah harga yang harus dibayar oleh Abraham dan Ishak. Dan bukan hanya Abraham, saudara, Ishak juga berkorban luar biasa. Kita melihat di satu sisi Ishak juga seorang yang beriman kepada Tuhan. Dia pasti juga ingin mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kata hatinya. Mungkin ada penduduk setempat yang cocok di hati Ishak, mungkin menggoda hatinya dia. Kita melihat misalnya orang-orang seperti Simson juga bisa terpikat dengan orang-orang sekitarnya dia. Mungkin Ishak juga demikian. Anak seorang pahlawan, anak seorang yang demikian sukses, anak yang seorang demikian kaya, seorang yang demikian terhormat. Tentu saja mungkin Ishak juga didekati dan dilihat oleh banyak orang, banyak gadis. Tetapi dia harus menahan diri. Ishak harus memahami panggilan Tuhan bagi dirinya. Dari muda ia memang taat pada perintah Tuhan. Kita sudah membahas dalam Kejadian pasal 22. Ketika dia mau dipersembahkan, dia tidak melawan, dia tidak berontak. Nanti menjadi tipologi dari Kristus. Sebagai domba yang mau disembelih, tidak melawan, tidak kemudian membuka suaranya untuk melakukan perlawanan dan sebagainya. Maka panggilan bagi Abraham juga adalah panggilan bagi Ishak. Saudara sekalian, di padang gurun, orang-orang Israel digoda untuk selalu kembali ke Mesir. Dan kalau saudara membaca kitab Pentateuch, 5 kitab Musa, orang Israel yang ngomel, marah mau kembali ke Mesir, itu bukan cuma 1 atau 2 kali saudara. Berkali-kali. Setiap kali bangsa Israel ada kesulitan, mereka kemudian mulai bingung. Mereka mulai bingung apakah Tuhan janjinya akan digenapi. Kenapa begitu sulit? Kenapa kami menghadapi begitu banyak kesulitan, penderitaan di depan kami? Nah, jadi ketika mereka sudah mulai bingung, mereka mulai mempertanyakan janji Tuhan, kondisi serba tidak pasti, kami menang gak ya, kami bisa tidak ya, Tuhan ada di mana ya. Sehingga saudara-saudara sekalian, satu sisi mereka memegang janji Tuhan, tapi satu sisi mereka tidak bisa memaksa diri untuk menyadari mereka ketakutan. Maka waktu mereka bentur pada kesulitan, mereka selalu digoda untuk apa saudara? Kembali ke Mesir. Sulit, balik Mesir. Sulit, balik Mesir. Sulit lagi, balik Mesir. Jadi kita melihat pola itu selalu muncul dan itu yang dihadapi oleh orang Israel di padang gurun. Maka Tuhan memberikan firman ini kepada mereka. Musa menuliskan hal ini. Kalau orang tidak pasti, seperti sekarang hamba Abraham disuruh pergi cari jodoh. Dia sendiri juga serba tidak pasti. Dapat tidak ya? Kalau nggak dapat bagaimana? Bagaimana kalau tidak dapat? Di sini Abraham menjadi teladan. Mereka juga begitu. Saya menang nggak ya? Bisa dapat makan tidak ya? Waktu saya lapar ada makanan tidak ya? Waktu saya haus ada minuman tidak ya? Waktu saya perang bisa menang tidak ya? Saya mati tidak ya? Maka ketika ada kesulitan orang Israel tergoda untuk marah, untuk berpikir Tuhan itu jahat. Lalu setelah itu meninggalkan Tuhan dan go back. Go back kepada apa? Mesir. Pulang ke tempat semula, pulang ke tempat semula. Abraham dengan tegas mengatakan, Ishak tidak boleh pulang. Nanti kalau nggak dapat jodoh bagaimana? Ishak tidak boleh pulang. Kalau memang tidak dapat jodoh, hambaku lepas janjimu, lepas sumpahmu. Tidak apa-apa. Tetapi jangan sampai anakku kau bawa pulang. Jangan pulang, hai orang Israel. Jangan kembali orang Israel. Kita contemporary reader juga diingatkan. Tiap kali kita kesulitan, jangan kembali. Berkali-kali mereka digoda untuk meninggalkan perjanjian dengan Tuhan. Berkali-kali mereka harus menghadapi lawan yang berat. Dan mereka digoda untuk tidak lagi ikut rencana Tuhan. Ada solusi dari Tuhan. Bikin berat, bikin susah. Nah sekarang kamu susah sendiri kan? Kenapa? Katanya taat sama firman Tuhan. Katanya menjalankan kehendak Tuhan sekarang susah. Gara-gara apa? Diikat oleh prinsipmu sendiri. Buat apa 400 mil jalan begitu? Buang prinsip, buka mata lebar-lebar, sekitar kamu juga banyak. Saudara-saudara sekalian,
Maka di situ mereka juga diingatkan, perang, buat apa? Sudahlah pulang ke Mesir, jadi budak tidak apa-apa. Yang penting makan terus, sudahlah hidup terlalu sulit, sudah terima saja jadi budak ya budak. Ya apa, jauh dari Tuhan, buat apa? Sudahlah, yang penting kita nikmati aja apa yang bisa dinikmati. Pulang ke Mesir. Saudara sekalian, mereka digoda untuk tidak lagi berjalan dalam rencana Tuhan. Memilih berdasarkan apa yang mereka anggap baik, bukan yang dianggap Tuhan itu baik. Maka orang Israel di padang gurun digoda untuk cari solusi yang mudah, solusi yang cepat, yaitu pulang ke Mesir. Tapi apa yang terjadi saudara ketika mereka betul-betul melawan Tuhan? Mereka pulang ke Mesir? Tidak saudara. 40 tahun mereka putar-putar di padang gurun. Itu yang mereka lakukan, itu yang mereka alami saudara. 40 tahun mereka putar-putar di padang gurun. Jadi ketika mereka tidak mentaati Tuhan, saya mau pilih jalan sendiri, saya pilih jalan yang paling cepat, paling gampang, paling enak. Tapi akhirnya mereka hidupnya sia-sia. 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Hamba Abraham dan Abraham menjadi contoh bagaimana setia melaksanakan panggilan, menjaga perjanjian dengan Tuhan yang setia pada perjanjiannya. Hamba Abraham menghadapi ketidakpastian, apakah akan berhasil, apakah dia akan gagal. Abraham sendiri mengatakan kalau ia tidak berhasil lepas janjinya, berarti Abraham satu sisi dia yakin, tapi satu sisi kalaupun dia tidak tahu, kalaupun ada satu dan lain hal tidak terjadi, maka tetap dia harus memegang kepada perjanjiannya. Ia pasti tidak mengizinkan Ishak kembali ke padang Aram. Saudara-saudara sekalian, apakah orang Israel akan menang, akan masuk tanah perjanjian? Apakah mereka akan dapat makan? Apakah mereka dapat minum? Apakah mereka pasti menang perang? Apapun itu, jangan kembali ke Mesir. Demikian pesan dari bagian ini kepada first reader dan juga pesan kepada setiap kita contemporary reader. Maka saudara, sejauh ini kita melihat ada dua prinsip dari perkataan Tuhan yang dijadikan Abraham prinsip mencari pasangan bagi Ishak. Kita melihat yang pertama, tidak mengambil istri dari perempuan Kanaan. Tadi kita sudah membahasnya. Yang kedua, Ishak tidak boleh dibawa kembali ke padang Aram. Nah, ini adalah prinsip yang Tuhan berikan kepada bujangnya, kepada hambanya. Hambaku yang setia, mungkin Eliezer, ada dua prinsip yang saya berikan kepada kamu untuk cari pasangan bagi anakku. Yang pertama, jangan mengambil bagi Ishak istri dari perempuan Kanaan. Kedua, Ishak tidak boleh dibawa kembali ke padang Aram. Nah, kenapa demikian? Kita sudah mempelajari dengan detail bahwa dua prinsip ini adalah karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada Abraham, dan Abraham memegang teguh firman itu. Berarti dua prinsip ini diturunkan dari firman Tuhan. Maka kesimpulannya adalah Abraham ketika memilih pasangan bagi Ishak, dia memilih dengan ketat dan setia kepada firman Tuhan. Sekarang kita lihat ayat berikutnya, ayat 7, 8, dan 9. Di Kejadian 24, ayat 7, 8, dan 9. Saya bacakan buat saudara. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, kata Abraham ini ya, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Abraham itu beriman kepada Tuhan. Tuhan berjanji akan menjadikan Abraham bangsa yang besar. Tuhan berjanji menjadikan Abraham bangsa yang besar melalui Ishak. Maka Abraham beriman
Tuhan akan mencarikan pasangan bagi anaknya. Ya iya kan? Tuhan akan menjadikan dia bangsa yang besar lewat Ishak, berarti konsekuensinya Tuhan akan memberikan pasangan bagi anaknya. Maka dia beriman, dia pegang waktu dia mau pilih jodoh bagi anaknya, dia pilih berdasarkan ketaatannya pada firman Tuhan. Maka dia mengatakan sesuai dengan perjanjian dengan Tuhan, Tuhan akan mengutus malaikat berjalan di depan hambanya untuk mencarikan pasangan berdasarkan prinsip firman Tuhan. Maka Abraham percaya Tuhan akan menyertainya. Jadi saudara lihat ya, Abraham sendiri ikut ketat firman Tuhan, dia mengetahui perintah Tuhan, dia setia kepada covenant dengan Tuhan, lalu berdasarkan itu Abraham percaya kesetiaannya, keketatannya menjalankan firman Tuhan, maka Tuhan memimpin, mengutus malaikatnya mendampingi dan dia akan disertai oleh Tuhan. Jadi ketika Abraham bilang malaikat itu akan menuntun kamu, itu bukan sekedar perkataan-perkataan yang klise, saudara. Itu dikerjakan, keyakinan Abraham itu adalah jelas, iman Abraham itu teguh. Kenapa? Karena dia berjalan di dalam jalan Tuhan. Dia sedang melakukan penggenapan terhadap covenant Tuhan. Dia bukan sekedar mau memanfaatkan Tuhan. Tuhan saya maunya ini, oh Tuhan kau menyertai aku, malaikatmu berjalan. Bukan demikian, saudara. Banyak orang ingin disertai oleh Tuhan, tetapi ketika dia mau mencari jodohkah, mau bekerjakah, mau belajarkah, mau apa, dia tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia korupsi, dia curang, dia tidak peduli pada perintah Tuhan, dia tidak menjalankan kehendak Tuhan, dan dia berpikir Tuhan akan menyertai saya kemanapun saya pergi dan sebagainya. Saudara, itu orang yang memanfaatkan Tuhan demi keuntungan dia sendiri. Tetapi Abraham tidak demikian. Dia begitu yakin disertai oleh Tuhan. Dia begitu yakin hambanya itu akan diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Abraham sendiri tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara baca kitab Yosua pasal 1. Nasihat Tuhan kepada Yosua. Jangan kau menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan. Sepanjang jalan perkatakanlah terus firman Tuhan siang dan malam. Baru di situ Tuhan akan berkata, Yosua akan menikmati penyertaan Tuhan, kemenangan Tuhan, menikmati pemeliharaan dari Tuhan. Saudara sekalian, di dalam Keluaran pasal 33, Tuhan marah kepada Israel yang menyembah berhala. Lalu dia mengatakan pada Musa, aku akan mengutus malaikatku berjalan di depanmu. Dia akan menuntun kamu mengalahkan musuh-musuhmu. Nah ini janji Tuhan. Tuhan akan memberikan malaikat untuk membawa kesuksesan, kemenangan bagi orang Israel. Tetapi ada kalimat yang menakutkan. Tuhan berkata, tetapi aku tidak akan berada di tengah-tengah engkau. Aku tidak berjalan bersama dengan engkau. Jangan sampai aku marah dan memusnahkan engkau. Wah saudara, Musa ketika mendengar hal itu, dikatakan dalam kitab suci, maka ketakutanlah Musa dan orang-orang Israel. Mengerikan sekali. Saudara, banyak orang yang kepingin itu, disertai itu, dikasih malaikat, semua dikasih kesuksesan. Tetapi Musa tahu, kalau Tuhan tidak menyertai itu malapetaka. Itu malapetaka. Jadi ketika Abraham mengatakan malaikat itu akan menuntun engkau, itu bukan cuma sekedar, wah kamu pasti akan sukses, itu klaim positif kita pasti sukses. Tidak saudara. Abraham tahu betul panggilannya. Abraham setiap langkah melakukan berdasarkan firman Tuhan. Dan dia tahu ketika dia setia kepada Tuhan, setia menjaga perjanjian, setia kepada firman Tuhan, Tuhan akan memberkati dia. Setiap saudara yang melakukan firman Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan dalam dunia, kita dengan teguh, dengan setia menjalankan kehendak Tuhan, meskipun lebih sulit, meskipun lebih susah, meskipun menghadapi tantangan, tetapi kita mengatakan malaikat Tuhan menyertai kita, menuntun kita menghadapi segala kesulitan. Bukan karena kita mau memanfaatkan Tuhan, tapi karena kita tahu kita sedang menggenapkan perintah Tuhan. Dan ketika kita menggenapkan, kita berjalan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, maka di dalam kita studi, mencari pasangan, di dalam bekerja, apakah kita terlebih dahulu menjalankan perintah Tuhan, mentaati Tuhan, mengedepankan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Abraham? Apakah kita mendahulukan kehendak Tuhan? Apakah kita sudah ada di tempat kita harus berada? Apakah kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah mengerjakan apa yang harus kita kerjakan? Apakah kita sudah mempelajari apa yang harus kita pelajari? Apakah kita harus memberi apa yang harus kita berikan? Apakah kehendak Tuhan sudah kita lakukan? Saudara-saudara sekalian, apakah kita akan pergi ke tempat yang Tuhan utus kita pergi?
David Livingstone, saudara, memperoleh jodohnya. Saudara tahu bagaimana dia memperoleh jodoh? Bagaimana dia menemukan pasangan hidupnya? Dia menemukan pasangan hidupnya ketika dia pergi menjadi seorang misioneri. Dan bukan hanya menjadi seorang misioneri, dia menemukan jodohnya ketika dia diterkam oleh singa. Ada kisah-kisah mengenai misioneri yang berhadapan dengan singa, saudara. Dan ketika singa itu muncul, sang misioneri melihat singa itu dengan tatapan yang penuh dengan damai dan kecapean. Dan singa itu membeku, ketakutan, dan singa itu pergi. Ada kisah seperti itu. Tetapi untuk Livingstone ceritanya berbeda. Dia diterkam oleh singa, tapi nyawanya selamat meskipun luka parah. Dan ketika luka parah itu ada seorang yang merawat dia. Dan di tempat pos missionary ada orang merawat dia. Dan perawat itulah akhirnya menjadi istrinya. Di mana Livingstone berjumpa dengan pasangannya? Ketika dia sedang ada di tempat seharusnya dia berada. Tuhan menyediakan bagi dia. Apakah kita ada di tempat Tuhan mau kita berada? Apakah kita sudah mempelajari apa yang Tuhan ingin kita pelajari? Apakah kita sudah memberi apa yang harusnya kita harus beri? Apakah kita sudah melakukan apa yang harusnya kita lakukan? Abraham menjalankan apa yang dia kerjakan. Mempelajari dan memegang apa yang harusnya dia pegang. Dan dia percaya Tuhan menyertai dia. Saudara-saudara sekalian, mari kita dengan penuh takut akan Tuhan. Kita terus minta Tuhan memberikan kepekaan kepada kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Panggilan kita, pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita bagi, apapun yang Tuhan inginkan. Biarlah kita lakukan. Dan kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Saudara sekalian, Abraham sudah pernah mengalami dalam Kejadian pasal 22 bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan, Yahweh Yireh, Allah yang menyediakan, Allah yang melihat. Dia melihat, dia mengetahui, dan dia menyediakan. Demikian dia juga melihat dan menyediakan bagi saya dan saudara. Lihat ayat 10-14. Kita melihat Kejadian 24 ayat 10-14. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur pada waktu petang hari. Waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Nah, jadi hamba Abraham berpegang kepada janji pada tuannya, berpegang juga kepada firman Tuhan, tetapi dia juga harus bekerja keras. Jadi dia memegang janji Tuhan, tetapi dia juga bekerja keras. Supaya misinya berhasil, ia harus menempuh kira-kira 400-500 mil perjalanan mencari pasangan bagi Ishak. Maka dia mempersiapkan diri baik-baik. Dia membawa 10 ekor unta. Unta pada zaman itu adalah lambang kemakmuran dan lambang kemapanan. Jadi di zaman Abraham itu hanya orang-orang yang sangat kaya saja yang bisa membeli unta. Maka membawa 10 ekor unta, sang hamba ini mau menunjukkan kesejahteraan, kemapanan, kekayaan dari Abraham sehingga bisa dipercaya. Saudara bisa bayangkan mengajak orang keluar dari rumah orang tuanya pergi ke tempat yang asing. Kalau misalnya orang tuanya tidak melihat ini adalah orang yang mapan, maka itu sangat sulit di zaman itu.
Nah, jadi saudara-saudara sekalian, maka perlu di situ dia meyakinkan, ini tidak ada namanya PDKT, saling mengenal keluarga, lalu kemudian pacaran, tidak ada cerita seperti itu, saudara ya. Jadi di sini sang hamba ini harus dengan bijaksana memikirkan bagaimana menampilkan dirinya kepada calon, misalnya besannya Abraham. Nah, jadi ketika hamba Abraham datang dengan 10 unta pergi ke Padan Aram, dia mau menyatakan bahwa Ishak itu berasal dari keluarga yang mapan, yang bisa atau sanggup untuk mencukupi calon istri yang akan dijemput. Saudara-saudara sekalian, maka perjalanan kira-kira 1 bulan lebih, dan tentu saja kita percaya bahwa 1 bulan lebih itu diisi oleh hamba Abraham ini dengan doa, doa, dan doa setiap harinya. Dan dalam doa yang dicatat ini, saudara, di situ diceritakan bagaimana bahasa yang dipakai adalah bahasa covenant. Dia mengingat perjanjian Tuhan dengan Abraham. Itu menjadi pangkal, kita semuanya juga nanti mendapat bagian dari perjanjian itu. Perjanjian Tuhan dengan Abraham, nanti perjanjian Tuhan dengan Musa, perjanjian Tuhan dengan Daud, dan nanti disempurnakan perjanjian Tuhan di dalam Kristus Yesus, yang disebut New Covenant atau perjanjian baru. Saudara, kita melihat bagaimana bujang atau hamba ini setia kepada perjanjian. Dia memegang teguh, ia mau menyelesaikan misinya itu dengan doa dan pertolongan Tuhan. Jadi bagaimana dia menyelesaikan misinya? Berdasarkan kesetiaan pada firman Tuhan. Yang kedua, di dalam prosesnya dilakukan dengan penyerahan diri dan doa kepada Tuhan. Yang berikutnya dilakukan dengan kerja keras. Ini 3 bagian yang penting. Bagaimana setia pada firman, bagaimana bekerja keras, bagaimana berdoa. Nah, ini kita melihat ada 3 unsur ini di dalam misi dari hamba Abraham. Doa, prinsip firman Tuhan, dan juga kerja keras. Saudara sekalian, maka ketika hamba Abraham itu pergi, dia memakai bijaksananya dan dia memakai waktunya untuk berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah hesed kasih setiamu kepada Abraham. Lalu dia meminta tanda dari Tuhan, cukup spesifik tandanya. Tanda itu bukan sesuatu yang mujizat spektakuler, saudara. Maka akan muncullah seorang gadis yang demikian cantik, yang demikian spektakuler, ratu kecantikan Padan Aram dan sebagainya. Bukan itu yang diminta oleh dia, saudara. Tapi permintaannya relatively kelihatan sederhana. Apa yang diminta oleh dia? Tuhan, saya minta kalau ada seorang gadis kasih saya minum, lalu setelah itu tawarkan juga minum bagi unta saya. Maka kiranya gadis itu yang Tuhan berikan bagi Ishak, anak dari tuanku Abraham. Apa maksudnya, saudara? Kenapa dia minta tanda seperti itu? Apa yang istimewa dengan seorang yang memberikan minum kepada dia dan juga minum kepada unta-untanya? Itu kan bisa siapa saja. Bagaimana kalau ternyata yang datang itu bukan Ribka tapi yang lain. Lalu memberikan dia minum, memberikan untanya minum. Berarti dia dong. Bagaimana kalau semuanya memberi minum? Nah, saudara-saudara sekalian, apa sih yang sebetulnya diharapkan? Latar belakang pemikiran apa? Kenapa hamba Abraham itu meminta tanda demikian kepada Tuhan? Nah, jadi saya akan jelaskan ya, saudara. Tadi dikatakan di ayat ke-10, hamba Abraham itu pergi membawa 10 ekor unta. Nah, sekarang begini, kalau unta itu mau minum, tadi kan dikatakan orang yang memberi kami minum, mungkin dia pergi itu juga ada rombongan ya, memberikan mereka minum, lalu memberikan minum kepada unta-unta. Nah, saudara, untanya ada 10. Sekarang 1 ekor unta, beberapa dictionary memberikan penjelasan, unta itu di dalam waktu 10 menit, itu minum 25 galon air. 1 unta, 10 menit, minum 25 galon air. Jadi kalau 10 unta, itu dalam 10 menit, minum 250 galon air, saudara. 250 galon air. Jadi, kalau misalnya Ribka itu memberikan minum kepada hamba Abraham, lalu dia harus kembali kalau dia mengatakan saya mau kasih minum ya kepada
unta-unta itu, berarti dia harus menyediakan kira-kira 250 galon air lagi. Nah, satu bejana itu muat 3 galon air, satu bejana. Maka dia harus menimba bolak-balik 60 sampai 80 kali. Timba ya, balik lagi itu kira-kira 60 sampai 80 kali bolak-balik, Saudara. Baru kasih minum unta. Saudara bayangkan ya, nimba di sumur lalu kemudian bolak-balik isi 80 kali. Itu kan kayak orang fitness ya, Saudara. Orang laki pun capek loh Saudara ngerjakan itu. Apalagi perempuan. Saudara tidak heran ya, Ribka itu orang yang strong will. Ketika dia berhadapan dengan nanti ada muncul sifat tricky ya. Kita melihat nanti ada kejadian ketika dia menipu Ishak. Ada kejadian di situ dan kemudian Yakub itu taat tunduk kepada dia. Nanti kalau kita masuk di situ saudara akan kaget ya. Saudara akan tahu usia Yakub itu berapa. Yang pasti sudah bukan anak muda. Dan itu memperlihatkan Ribka itu seorang perempuan yang memang tangguh. Dan ini kelebihan dan sekaligus nanti bisa menjadi kelemahan dia. Nah, Ribka itu seorang yang tangguh, Saudara. Dia orang pekerja keras. Nah, tetapi bukan cuma sekedar pekerja keras, Saudara, sebetulnya yang disasar oleh hamba Abraham. Bukan itu karakter yang sebetulnya ingin dia lihat. Tetapi apa, Saudara? Bayangkan orang yang ketemu orang yang tidak dia kenal. Lalu menawarkan minum kepada dia. Lalu menawarkan minum kepada unta-untanya. Bekerja demikian keras untuk orang asing, untuk orang yang tidak dikenal. Ini namanya apa, Saudara? Ini namanya adalah hospitality. Jadi tanda apa yang diminta oleh bujang Abraham, oleh hamba Abraham untuk mendapatkan seorang gadis yang akan menjadi pasangan Ishak, yang akan masuk kepada rumah Abraham, yang akan menggantikan peran Sarah sebagai ibu bagi sebuah bangsa. Maka jawabannya adalah hospitality. Kenapa, Saudara? Sekarang kita akan lihat Ibrani pasal 13 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 13 ayat 1 dan 2. Peliharalah kasih persaudaraan. Let brotherly love continue. Lalu kemudian jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Do not neglect to show hospitality to strangers. Do not neglect to show hospitality to strangers. Jangan kamu lupa melakukan hospitality kepada orang asing. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Loh, apa maksudnya ini ya? Dengan tidak diketahui menjamu malaikat. Oh, kalau begitu saya harus praktis hospitality karena siapa tahu ketika saya melakukan itu saya menjamu malaikat. Ini kan kata Ibrani 13. Bukan begitu, Saudara ya. Jadi ayat yang kedua ini mengingatkan, kenapa kamu perlu melakukan hospitality? Karena ada orang yang ketika melakukan hospitality ternyata menjamu malaikat. Siapa, Saudara? Ya sudah jelas, Saudara. Orang-orang perjanjian lama langsung tahu itu Abraham. Abraham yang menjamu 3 tamu itu, Saudara. Malaikat Tuhan yang dijamu oleh dia. Jadi kisah ini Ibrani pasal 13 ayat 2 berbicara mengenai Abraham. Abraham, do not neglect to show hospitality. Jadi jangan engkau lupa melakukan hospitality. Siapa contohnya? Dalam kitab Ibrani dikatakan Abraham. Abraham melakukan hospitality. Nah, jadi kalau saudara membaca di dalam bahasa Yunani, Ibrani pasal 13, peliharalah kasih persaudaraan itu pakai kata Philadelphia. Ya, Phila, cinta, adelphos ya, saudara. Diterjemahkan peliharalah kasih persaudaraan. Nah, tetapi di ayat yang kedua, kalau nomor 1 lakukan Philadelphia, yang kedua lakukan Philosenias. Hospitality itu bahasa Yunaninya Philosenias. Jadi Philadelphia, cinta antar saudara. Lalu kemudian ayat kedua, tapi juga jangan lupa Philosenias, cinta kepada orang asing. Cinta kepada saudara, cinta kepada orang asing. Karena dengan demikian tanpa sadar engkau sudah menjamu malaikat-malaikat. Nah, jadi di sini mengingatkan kepada Abraham
yang bersujud, meminta dengan sangat sopan, meminta mereka masuk, menyediakan makanan yang terbaik. Nanti Tuhan Yesus mengatakan kerajaan surga itu seumpama perempuan yang memiliki 3 sukat tepung, ya, itu menggambarkan Abraham. Kerajaan surga itu demikian terbuka, saudara, mengundang orang asing untuk datang. Berita Injil dibagikan kepada mereka. Orang-orang Kristen yang membagikan kasih kepada orang-orang lain. Nah, di sini Abraham menjadi contoh kontras antara dia dengan orang Sodom. Orang Sodom tidak mempraktekkan hospitality. Kita sudah mempelajari hal itu ya saudara ya. Tetapi dia memanfaatkan orang asing, mengancam orang asing. Malaikat berjumpa dengan Abraham dijamu. Ketika datang ke Sodom mau dipermalukan, diserang, mau dieksploitasi oleh orang-orang penduduk Sodom. Baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Nah jadi saudara-saudara sekalian, apa yang diharapkan oleh hamba Abraham? Dia mengharapkan ketika nanti sang gadis ini masuk ke dalam rumah Abraham menjadi istri daripada Ishak. Gadis itu merefleksikan karakteristik keturunan Abraham. Apa karakteristiknya? Abraham dipanggil memancarkan hesed atau cinta kasih Tuhan. Abraham dipanggil melakukan hospitality. Maka sebetulnya pinta dari hamba Abraham adalah Tuhan, berikanlah seorang wanita yang memancarkan hesed. Orang yang melakukan hospitality, itulah yang paling tepat, paling cocok sebagai menantu Ishak. Nanti dikatakan Ribka itu sangat cantik, itu bonus. Itu bonus. Saudara perhatikan doa dari hamba Abraham itu. Tuhan berikanlah aku, ini kan putra dari Abraham, kasih yang paling cantik Tuhan, yang cantiknya luar biasa, putri Padan Aram. Saudara-saudara sekalian, itu bukan doa yang diucapkan oleh hamba Abraham. Tetapi yang pertama, karakteristiknya adalah hesed, hospitality. Itu menjadi yang paling utama, yang memberikan minum kepadaku. Yang memberikan minum pada unta-untaku itu kerja berat. Ini hanya orang yang punya cinta kasih, punya kepedulian, yang mau melakukan hal itu, yang tergerak oleh belas kasihan, yang mau menjamu orang asing. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam prinsip pemilihan pasangan, yang paling utama adalah cinta kasih karakternya. Baru setelah itu, saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan memberikan cantik parasnya, itu adalah bonus. Kita melihat ayat 15 dan 16. Sebelum ia selesai berkata, jadi waktu dia masih berdoa, maka datanglah Ribka. Kejadian 24 ayat 15 dan 16. Yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas batu bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Jadi di sini dikatakan Ribka itu anak Betuel. Nah saudara, saya tidak bahas karena waktu sangat terbatas. Tapi kalau saudara tertarik, saudara bisa pelajari. Betuel ada di mana? Ya ini menarik ya. Jadi waktu saya studi bagian ini, salah satu yang paling kreatif, sebetulnya tidak terlalu penting saudara. Cuman kalau saudara orang yang kurios dan peduli pada detail-detail dalam kitab suci, Betuel ini menarik. Betuel itu tidak muncul loh saudara. Disebut namanya tapi tidak muncul. Tapi hanya muncul satu kali. Nanti muncul ketika hamba Abraham sudah menceritakan semuanya, tiba-tiba dia dengan Laban seperti paduan suara mengatakan, wah ya ini semuanya dari Tuhan. Lalu setelah itu hilang. Nah itu akhirnya tafsirannya banyak sampai yang aneh-aneh, yang kreatif-kreatif saudara. Mengenai Betuel. Jadi kalau saudara perhatikan nanti yang menjamu itu Laban, ya, ibunya, ya, lalu kemudian Laban, nama Betuel tidak muncul. Lalu kemudian waktu kasih hadiah itu yang dikasih hadiah siapa? Laban sama ibunya. Betuel nggak dikasih saudara. Pada waktu nanti kasusnya Yakub ketemu Laban misalnya, ya itu yang nemuin Laban, yang aktif itu Laban. Tapi Betuel tidak muncul, hanya muncul satu ayat saja. Dan setelah itu hilang lagi. Wah makanya di situ saudara, teorinya banyak sekali. Dari yang paling kreatif sampai yang paling masuk akal. Yang kreatif kira-kira gimana, ini sedikit saudara, ini tidak penting saudara. Tapi ya, interesting. Ada orang mikir kayak begitu, ada yang bilang Betuel ini mau ngeracun hamba Abraham.
lalu kemudian piringnya itu diubah. Wah, ini menarik ya tafsiran ini ya. Piringnya diubah, lalu kemudian dia sendiri yang makan, jadi matilah dia. Jadi kenapa nggak disebut lagi karena dia mati? Kenapa nggak disebut di awal? Karena dia lagi sibuk ngeracun. Ada yang bilang teori, saudara, di manakah Bethuel ya? Kenapa dia tidak muncul? Lalu kemudian muncul lagi. Ada teori bahwa Bethuel itu sebetulnya adalah nama dari mamanya Ribka. Jadi namanya papanya ada nama ayahnya Bethuel, nama istrinya juga Bethuel. Maka itu sebabnya sebetulnya Laban dan Bethuel itu adalah Laban dan mamanya. Macam-macam teorinya, saudara. Jadi ada banyak. Tapi bagi saya saya lebih tertarik kepada mengatakan Bethuel sudah tua. Abraham pun sudah tua, apalagi Bethuel. Ya, Bethuel sudah tua sehingga akhirnya karena Bethuel sudah tua, maka dia juga ini ya, dia tidak bisa mempunyai kekuatan lagi untuk misalnya ketemu, atau dia sedang sakit sehingga dia tidak bisa aktif, yang mewakili adalah Laban dan sebagainya. Jadi ada banyak teori yang bisa menjelaskan hal tersebut. Ada beberapa teori yang bisa dipakai. Nah, itu sekedar bagi saudara yang tertarik bagi sejarah penafsiran. Salah satu yang menarik adalah penafsiran mengenai Bethuel. Nah, saya lanjutkan, saudara. Jadi di sini dikatakan bahwa Ribka itu muncul, dia seorang yang masih kerabat dengan Abraham. Ribka lahir bagi Bethuel anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Jadi ini masih kerabat dekat ya. Jadi mereka masih saudaraan karena masih kerabat. Nah, jadi dikatakan Ribka itu cantik dan seorang perawan, seorang yang masih kudus, dan kemudian dia sedang membawa buyungnya. Jadi ketika bujang Abraham itu berdoa, ketika hamba Abraham berdoa, Tuhan sudah mengirim Ribka. Belum selesai doanya, Ribka sudah datang. Berarti Ribka sudah keluar rumahnya, hamba Tuhan sedang berdoa. Di sini Calvin mengatakan saat kita itu belum berdoa pun, Tuhan itu sudah melakukan pemeliharaannya kepada kita. Sama, saudara ya, seperti kalau kita melihat pada waktu orang berdoa meminta sesuatu, lalu kemudian tiba-tiba doanya dijawab oleh Tuhan. Berarti kan sebelum berdoa Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah mempersiapkan. Jadi doa kita bukan setelah kita doa baru dijawab. Seringkali kita melihat bahwa pada waktu kita belum berdoa pun Tuhan sudah menjawabnya. Tuhan sudah mengabulkan permintaan kita. Jadi kalau saudara mengingat cerita Josh Mueller ya, ketika dia berdoa, waktu itu dikatakan panti asuhannya makanan sudah habis, terus kemudian anak-anak disuruh duduk rapi, Josh Mueller pimpin doa, begitu sudah selesai berdoa, pintu diketok, orang bawa roti sama susu, saudara. Jadi Tuhan sudah siapkan, berarti sebelum Josh Mueller berdoa, maka pada saat itu Tuhan sudah kirim rotinya, sudah kirim susunya, baru selesai berdoa, pintu diketok, lalu makanan datang. Nah, jadi kita melihat hal itu juga terjadi kepada hamba Abraham. Bukan pada waktu dia berdoa Tuhan bekerja, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya. Di sini kita belajar mengenai kedaulatan Tuhan. Nah, kita melihat Ribka juga menjalani momen decisif dalam hidupnya. Ribka, Ruth itu mengalami momen-momen yang sentral di mana akhirnya berjumpa dengan kedaulatan Tuhan lalu diubah seluruh hidupnya. Tuhan melibatkan mereka dalam pekerjaannya, tetapi perubahan itu dilakukan ketika mereka melakukan pekerjaan sehari-hari. Ketika mereka melakukan pekerjaan sehari-hari. Maka saudara sekalian, kita mengerjakan tugas kita dengan baik, dengan setia setiap hari. Kita berdoa Tuhan akan memakai karya kita untuk menjadi berkat bagi kerajaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, maka kemudian sang bujang masuk pada tugas yang berat. Saya tidak membahas detail lagi karena waktu terbatas. Ia harus meyakinkan keluarga Ribka untuk melepas anaknya. Nah, jadi untuk menunjukkan tekadnya, sang hamba ini tidak makan dulu ya. Ketika disuruh, dia tidak langsung makan dulu. Dan kemudian dia memberikan argumentasinya. Kira-kira kenapa Ribka harus dilepas? Jadi kenapa ibunya Bethuel, Laban itu harus rela melepaskan Ribka? Yang pertama, saudara, argumentasi hamba Abraham ini. Dia mengatakan bahwa relasi mereka itu dekat.
Jadi kita tuh masih kerabat gitu. Sehingga kenapa dia mengatakan demikian saudara? Karena kerabat itu dia bisa dipercaya. Abraham bisa dipercaya, Ishak bisa dipercaya, dia bisa dipercaya. Kenapa? Karena yang mau menikah ini anaknya Abraham. Lah kamu kok ternyata masih saudara. Ribka ini masih kerabat sama Abraham. Jadi percayalah kepada kami. Kalau saya bawa anakmu dia akan selamat. Yang kedua saudara, dalam argumentasi hamba Abraham itu, dia mau menjelaskan bahwa Abraham ketika pergi meninggalkan Mesopotamia itu bukan karena dia ngawur atau dia salah pertimbangan, bukan. Tetapi karena memang itu adalah perintah Tuhan. Jadi dia mau menunjukkan bahwa Tuhan itu menyertai Abraham. Abraham mendapat panggilan Tuhan, dia pergi. Jadi bukan pertimbangan yang ngawur. Buktinya apa? Buktinya Tuhan menyertai Abraham. Lihatlah Abraham sekarang, dia begitu diberkati oleh Tuhan. Namanya demikian masyhur. Dia bukan orang sembarangan. Mengapa? Karena Tuhan berjanji pada dia. Dan sekarang Ishaklah ahli waris itu. Jadi hamba Abraham ini menunjukkan Tuhanku itu bukan orang sembarangan. Dia keluar ke sini bukan karena gagal. Bukan, justru dia itu menggenapkan panggilan Tuhan. Jadi argumentasi kedua. Lepaskan Ribka. Yang pertama, relasinya dekat, aman kok. Yang kedua, dia mau menunjukkan bahwa Abraham itu orang yang diberkati oleh Tuhan. Nanti dia juga melalui pemberian-pemberiannya itu dia mau memperlihatkan bahwa dia bukan omong kosong. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan memberkati Abraham. Dan yang ketiga, yang sangat penting saudara. Sesuatu yang nanti akhirnya disadari, dicatat dalam kitab suci, dalam ayat 50 disadari oleh Laban dan Betuel. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Jadi Laban dan Betuel akhirnya bisa melihat ini semua datangnya dari Tuhan. Jadi saudara bisa melihat ya, hamba Abraham ini berhasil meyakinkan pertemuannya dia dengan Ribka itu semuanya dari disuruh Abraham bahwa ini semuanya tuh diatur oleh Tuhan. Jadi baik Betuel maupun Laban mengatakan, ini sudah pasti ini kehendak Tuhan. Dia mau berbuat apa lagi? Kalau ini memang sudah kehendak Tuhan, ya saya pasrah. Ini adalah kehendak Tuhan bagi Ribka untuk menikah dengan Ishak. Ini adalah 3 poin yang diajukan oleh hamba Abraham di dalam negosiasinya untuk membawa Ribka. Relasi yang dekat. Abraham adalah orang yang mendapat panggilan Tuhan. Dan yang ketiga, pertemuan ini adalah kehendak Tuhan. Nah saudara sekalian, nantinya bukan hanya Ribka yang diyakinkan. Bukan hanya orang tua Ribka yang diyakinkan. Melainkan Ishak sendiri perlu diyakinkan. Ishak perlu mendengar kisah. Ishak perlu diyakinkan. Tetapi akhirnya kita melihat bagaimana Ishak juga diyakinkan. Dia tahu bahwa Ribka adalah pasangan yang Tuhan sediakan baginya. Saudara, Ribka akhirnya ditanya, kamu sendiri mau apa tidak? Apakah kamu sendiri mau? Sekarang tergantung kepada kamu. Demikian kata Laban dan mamanya. Sekarang Ribka kamu sendiri gimana? Dan Ribka mengatakan, I do. Aku akan pergi. Nah ini menjadi kalimat yang akhirnya biasa diucapkan di dalam pernikahan-pernikahan. Aku akan pergi. Aku menjawab iya, aku akan pergi. Maka Ribka itu menjadi model bagi Abraham. Dia seperti Abraham saudara. Dia berani meninggalkan rumah ayah dan ibunya. Pergi ke tempat yang asing. Ribka adalah orang yang seperti Abraham, maka sangat cocok melakukan hospitality. Dia cocok untuk masuk ke dalam rumah Abraham. Ribka didoakan, dia akan menjadi banyak. Dia akan menjadi 10.000. Dia akan bertambah-tambah, akan menjadi banyak. Ayat 60. Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya, saudara kami moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa. Dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Ribka itu kan artinya dekat dengan kata barakah ya. Rebekah, berakah ya. Berakah atau berkat ya. Jadi berakah itu berkat. Jadi dalam bahasa Ibrani, Ribka itu dekat dengan kata berkat. Nah jadi Ribka
Ribka atau berkat diberkati supaya menjadi ribuan atau rebabah. Jadi itu ada permainan kata ya. Jadi Ribka menjadi Rebeka atau berakah itu menjadi rebabah. Jadi di sini kita melihat bahwa Ribka sendiri itu adalah yang diberkati dan dia akan terus-menerus menjadi diberkati. Nah, ini mirip dengan berkat kepada Abraham, di mana dia akan berbuah-buah menjadi makin banyak dan menjadi bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara sekalian, penutupnya adalah orang-orang Israel di padang gurun sekali lagi diingatkan akan leluhur mereka. Ribka berani meninggalkan tanah kelahirannya, menuju kepada tanah perjanjian. Seperti Abraham juga meninggalkan tanah perjanjian, tanah asal semulanya, menuju kepada tanah perjanjian. Ribka berani karena telah diyakinkan bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuai kehendak Tuhan. Ini kehendak Tuhan, ini maunya Tuhan. Lah orang Israel di padang pasir ini kan juga sudah diyakinkan oleh Tuhan. Mereka meninggalkan Mesir karena apa? Tuhan memberikan 10 tulah, Tuhan menampakkan dirinya di Sinai. Mereka sudah demikian jelas, ini kehendak Tuhan. Itu sebabnya meskipun ada banyak kesulitan, ada banyak keraguan, melangkahlah seperti Abraham, melangkahlah seperti Ribka. Pergi dan jangan pulang lagi. Pergi, kesulitan apapun, jangan kembali ke tempat di mana engkau pernah meninggalkan Tuhan. Saudara sekalian, ada banyak kesulitan di depan. Ada banyak tantangan di depan. Tetapi kisah mengenai Abraham mencari pasangan bagi Ishak menjadi kekuatan buat kita. Kita sudah tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita sudah yakin firman Tuhan. Kita pegang itu, kita lakukan itu. Meskipun kesulitan di depan banyak. Mari kita maju dan kita tidak pulang ke tempat kita pernah ada meninggalkan Tuhan. Kita terus bertumbuh di dalam Tuhan meskipun kesulitan besar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang hari ini kami sudah pelajari. Satu bagian yang sangat indah mencatat bagaimana Abraham mencarikan pasangan bagi Ishak. Dan ada begitu banyak pelajaran yang bisa kami dapatkan dari pasal ini. Biarlah ya Tuhan, Kau juga menuntun kami yang ketika harus menghadapi berbagai macam kesulitan, kami juga takut dan cenderung untuk mundur. Biarlah kami boleh memperoleh kekuatan untuk maju terus dan bertahan dengan iman kami kepada Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan menuntun memimpin setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.